aku Ekot itu hanya penasihat hukum para pihak yang boleh mengakses. Ya, karena memang itu ketentuan Mahkamah Agungnya, pengaturannya. Tetapi kalau Ekot saja itu bisa disampaikan di luar para pihak, pemohon dan atau termohon, ini kan ada sesuatu hal yang sebenarnya nggak sesuai aturan, ya. Makanya, ya, tindakan-tindakan seperti ini yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh pihak lain, gitu loh. Akhirnya Paula menyampaikan dengan penasihat hukumnya atas keterbukaan ini, Ekot ini, dia mengajukan pengaduan ke Komisi Yudisial. Ini seharusnya nggak boleh, Mas. Ekot itu hanya para pihak saja, nggak boleh, gitu loh. Ini kenapa kok bisa Ekot itu disampaikan secara publik, gitu loh. Ini yang seharusnya kecuali gini, ada permintaan dari para pihak. Sekali lagi ya, ada permintaan dari para pihak, misalkan pemohon dan atau termohon untuk offline sidangnya. Jadi khusus untuk agenda putusan pengadilan itu para pihak di antara termohon dan atau pemohon itu mengajukan kepada pihak majelis hakim agar menyampaikan secara offline. Ini kan dilakukan kan kalau nggak salah. Nah, saat disampaikan secara offline itu akhirnya terpublish secara umum. Nah, ini seharusnya tidak boleh gitu loh terjadi. Contempt of court itu penghinaan pengadilan, domainnya nggak ke sana, Mas. Ya, karena contempt of court itu penghinaan di pengadilan. Hakim nggak mungkin menghina pengadilan dalam konteks arti arti dari unsur dari pasal penghinaan terhadap pengadilan, ya, ataupun majelis hakim yang sedang beracara, itu nggak ke sana. Tapi ini lebih kepada kode etik, ya, dari petugas pengadilan agama yang seharusnya kalau kita mengacu kepada undang-undang keterbukaan informasi publik, ini tuh pengayaan loh kepada masyarakat. Semua orang punya pandangan tentunya. Silakan berpendapat ini A dan B, ya. Pribadi saya pun saya tidak peduli dengan pandangan orang gitu ya. Silakan saja mau setuju dan tidak setuju. Tapi kalau kita mengacu kepada ini pengayaan untuk masyarakat, bahwasannya apa yang dilakukan oleh petugas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya, dalam hal ini humasnya, ini bagi kami, bagi saya, pandangannya sudah cukup melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik dan juga kode etik majelis hakim. Karena apakah pejabat humas itu di dalam perkara Eko, Paula dan Baim adalah majelis hakim juga? Kalau memang dia adalah majelis hakim juga, maka masuk kode etiknya, gitu loh. Karena oleh karenanya lah Paula dan penasihat hukumnya menyampaikan pengaduan kepada Komisi Yudisial. Itu poin tahapan-tahapan yang harus kita pahami. Kan ada sanksi. Untuk apa saksinya? Sanksi Ya tentunya tadi satu, kalau ternyata dalam pedoman kode etik disyaratkan beberapa sanksi. Kalau memang sudah memenuhi syarat kode etik, sanksinya kan ada beberapa tahapan, ya. Satu, misalkan dimejakan, ya, intinya tuh tidak lagi beracara sementara dulu, ya, atau diskors gitu loh istilahnya, ya, atau misalkan pemberhentian sementara kalau yang sifatnya memang ternyata fatal, bahkan sampai bisa dipecat, Mas. Pemberhentian tidak hormat itu hanya dilakukan oleh badan institusi internal. Maka sudah ada mekanisme soal pengaturan kepegawaian badan peradilan itu di Mahkamah Agung, dan itu semua bagi penasihat hukum dan ataupun di bidang hukum harus memahami bagaimana pedoman kode etik yang akhirnya sanksi yang paling tinggi itu adalah pemberhentian tidak hormat, ya. Apakah ini masuk kategori itu, kan kita kembali lagi kepada majelis sidang kode etik di Komisi Yudisial terkait petugas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi sih dalam konteks untuk kode etik itu sudah tepat. Tetapi kan begini, Mas, kalau memang pihak PH Paula dan Paulanya ingin mempermasalahkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kan dia punya upaya banding, dia punya upaya hukum lain, banding sampai kasasi. Misalkan PH-nya dan Paula melakukan itu, ya, misalkan dalam judek paksinya pembuktian dari posita dari pertimbangan majelis hakim tadi sebagai dasar hukum dalam memutuskan itu tidak sesuai dengan kaidah hukum. Itulah judek paksi dalam asas hukumnya mengenai soal bagaimana konsep atau cara untuk banding. Misalkan PH Paula melakukan banding,
bukan soal perkara cerainya Mas, ya, tapi penerapan hukum terkait putusannya. Ya, misalkan itu dilakukan, itu lebih baik. Ya, ada upaya hukum dari Paula terkait statement yang memang dia anggap itu sudah berlebihan gitu loh. Harusnya dilakukan juga seperti itu. Enggak. Kalau untuk bicara kode etik Mas, bukan tidak akan menggugurkan putusan pengadilan Mas. Ya, tidak. Tetapi adanya sidang kode etik saja ini menjadi putusan pengadilan ini bisa dianggap tidak sempurna. Ya. Maka langkah saya, apakah ini cukup dilakukan upaya banding karena batas waktunya 14 hari, ya, agar ini bisa barengan dilakukan, gitu loh. Jadi sekali lagi, Komisi Yudisial itu tidak bisa, ya, merubah putusan pengadilan terkait hakim atau petugas PA, ya, khususnya hakim itu yang diadukan di KY. Tidak, gitu loh. Ini jangan sampai salah, ya, tidak merubah posisi putusan pengadilan. Peningkrah, ya, karena ada upaya banding tadi.